salah persepsi. Di dalam Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38 diceritakan bahwa pada saat Yesus mulai mengajarkan para murid tentang anak manusia, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, pada saat Yesus mengajarkan seperti itu, lalu Petrus menarik Yesus ke belakang dan menegur supaya Yesus tidak berbicara seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Yesus menegur Petrus dan berkata bahwa engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh para murid saat itu tentang Yesus? Ternyata mereka berpikir bahwa Yesus adalah Mesias yang akan muncul sebagai raja atas Israel. Yesus akan muncul dengan seluruh keagungan dan kebesarannya dan muncul sebagai raja atas Israel. Nah, tahu nggak mengapa Yesus menegur Petrus dan berkata, kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah? Karena pada saat itu para murid dan Petrus berpikir, mereka menganggap bahwa Yesus itu akan tampil sebagai raja atas Israel. Nyatanya Yesus harus mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga. Artinya apa? Kehadiran Yesus di muka bumi ini sebenarnya untuk menyelesaikan masalah manusia yang paling mendasar. Apa itu masalah manusia yang paling mendasar? Yaitu keselamatan atas dosa. Tetapi pada saat itu murid-murid tidak berpikir seperti itu. Murid-murid berpikir bahwa Yesus akan muncul sebagai raja atas Israel. Sahabat semuanya, kehadiran Yesus ada di muka bumi ini dan mati lalu bangkit di hari ketiga, sebenarnya tujuannya untuk dia bisa menyelesaikan segala permasalahan yang mendasar atas kita, yaitu pelanggaran kita dan dosa-dosa kita. Keselamatan yang Tuhan mau berikan, itulah Mesias, itulah Yesus. Tujuan Yesus ada di muka bumi ini. Makanya sering sekali kita tahu dengan slogan bersama Yesus kita pasti bisa. Ini adalah slogan yang sering digunakan untuk menyemangati dan memotivasi setiap kita dalam menjalani berbagai persoalan hidup. Baik itu pergumulan hidup anak-anak dalam menempuh studi, masalah hubungan atau relasi, masalah ekonomi, dunia kerja, serta rumah tangga. Namun tahu nggak, tidak jarang justru banyak dari kita kecewa karenanya, sebab pertolongan Tuhan tidak kunjung datang sebagaimana yang kita harapkan. Justru kebalikannya, kita harus berjerih lelah, bahkan mengalami banyak sandungan dalam memperjuangkan harapan itu. Kita lebih senang mengenal Yesus sebagai Tuhan yang menyelesaikan dan memenuhi setiap kebutuhan hidup kita. Padahal kedatangan Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang mendasar, yaitu dosa. Sahabat semuanya, jangan sampai kita salah persepsi tentang Tuhan, sehingga kita kecewa karena pemikiran kita sendiri, karena persepsi kita sendiri. Yesus datang ke muka bumi ini untuk menyelesaikan masalah yang paling mendasar, yaitu masalah dosa. Akibat dosa kita, Yesus mau menyelesaikan itu. Pandang Yesus sebagaimana maksud Allah mengutusnya, supaya kita tidak dikecewakan oleh pemahaman yang keliru. Hati-hati dengan pemahaman kita terhadap Yesus. Jangan sampai pemahaman kita yang keliru sehingga kita menjadi kecewa karena Yesus. Kalau dosa saja dia selesaikan, saya percaya permasalahan kita, pergumulan kita,
permasalahan relasi kita, hubungan kita terhadap sesama, Tuhan pasti selesaikan. Yang terpenting, persepsi kita akan Tuhan jangan sampai salah. Amin. Dengan saya John Ketaren, masih di dalam channel Amanat Agung Kisah Hidupku, Firman on the Road. See you, bye-bye. God bless you.